Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini motor listrik saya VR Q1. Saya mau upgrade ke Fotol. Karena apa? Kecepatannya itu memang terbatas, hanya 60 km per jam. Ini dipakai hanya bisanya santai. Kalau saya mau punya keinginan mendahului katakanlah minibus atau mikrobus, itu saya kadang kesulitan mau nyalip, itu agak kesusahan karena gasnya sudah ditarik full tapi kecepatannya mentok di 60 km per jam. Nah, ini kita itu bisa mengupgrade-nya menjadi katakanlah mungkin 80 km per jam sampai 100 km per jam bahkan lebih. Caranya adalah dengan mengganti kontrolernya seperti ini, atau ECU-nya ini kita ganti. Yang jadi masalah adalah VR Q1 ini ada dua versi, yang satunya menggunakan Lingbo, satunya menggunakan controller dengan merek Bosch. Kalau yang merek Bosch itu nggak ada masalah. Di Tokopedia, di Shopee itu banyak yang menjual controller Fotol yang sudah PNP, tinggal pasang saja untuk VR Q1. Tapi yang untuk merek yang controller yang bermerek Lingbo ini belum ada yang jual. Setahu saya, ini saya cari-cari, kalau ada ini saya cari yang langsung PNP biar saya nggak pusing. Tapi ternyata nggak ada. Jadi akhirnya saya lacak sendiri, saya buat jalur sendiri untuk memasang controller Fotol pada motor VR Q1 saya yang memiliki controller dengan merek Lingbo. Seperti apa wiringnya, simak videonya, karena saya rasa ini video ini hanya saya yang punya. Sampai saat ini saya udah nyari-nyari dari kemarin itu di YouTube, di Tokopedia, di Shopee, controller Fotol yang PNP untuk VR Q1 milik saya, tapi ternyata saya nggak dapat. Yang ada itu yang mereknya itu Bosch. Jadi video ini hanya sementara hanya saya yang punya. Jadi kalau Anda memang bernasib seperti saya, punya VR Q1 Gen 2 dengan controller Lingbo, video ini sangat tepat. Simak sampai selesai videonya karena ini sangat penting jika Anda ingin mengupgrade motor listriknya dengan controller Fotol EM50 atau sejenisnya. Simak videonya. Yang pertama saya bahas, mungkin para pemirsa ini tidak tahu motor listrik VR-nya itu pakai Lingbo atau pakai yang merek Bosch. Nah, cara membedakannya sangat gampang. Ini pakai cara yang sangat sederhana. Lihat saja kecepatannya di sini. Ini kalau yang pakai Lingbo itu kecepatannya itu sampai 3, 1, 2, 3. Tapi kalau yang pakai controller dengan merek Bosch itu kecepatannya cuma 1 dan 2. Dari sini secara sederhana kita bisa tahu motor listrik VR saya ini pakai controller Lingbo atau pakai controller Bosch. Caranya sangat sederhana. Kalau ternyata punya para pemirsa itu kontrolernya merek Bosch, itu mungkin tidak ada masalah, tinggal langsung order saja di Tokopedia maupun di Shopee controller Fotol yang sudah PNP untuk VR Q1. Nah, itu pastikan dulu ke penjualnya controller yang dipakai itu mereknya itu Bosch biar tidak salah pengkabelannya. Tapi kalau yang bernasib seperti saya ini, mau tidak mau kita harus buat sendiri. Kita lacak jalurnya, per pinnya ini kemana. Nah, ini saya lacak satu persatu, saya bongkar motor listrik saya. Controller atau ECU-nya itu letaknya ada di pantat atau di atas roda. Itu di situ memang posisi standarnya ada di situ. Tapi untuk keperluan kita ini, untuk melacak jalur wiringnya ini, kita tuh harus bongkar semuanya bodi itu, bodi belakang dan juga tebeng depan itu harus kita bongkar karena kita akan melacaknya. Mungkin kalau ada yang jual controller Fotol PNP untuk controller Lingbo, saya tidak perlu repot-repot melakukan semua ini. Tapi karena terpaksa memang gak ada yang jual, rata-rata yang dijual untuk Fotol ini sudah dikonfirmasi ke penjualnya, kita inbox, rata-rata itu kontrolernya itu yang mereknya Bosch. Untuk yang Lingbo ini hampir tidak ada.
dan saya tidak menemukannya sama sekali. Akhirnya ya mau tidak mau saya bongkar sendiri kontrolernya dan saya buat jalur tersendiri. Agak ribet sedikit tapi saya jadinya bisa belajar. Sebenarnya saya juga males otak-atik seperti ini, tapi karena terpaksa. Untuk VR Q1 ini kita butuh 2 kunci L. Untuk melepas controller kita butuh kunci L biasa. Untuk melepas box baterai kita butuh kunci L bintang yang tengahnya ada lubangnya. Jadi kita butuh 2 kunci L yang berbeda. Karena saya tidak punya, ya terpaksa mau tidak mau saya harus beli. Ini harganya itu Rp27.000 kunci L bintang yang tengahnya ada lubangnya. Ini saya rekam videonya biar nanti kalau saya lupa cara masangnya kembali atau bisa bongkar tapi tidak bisa masang, saya punya arsipnya, urut-urutannya ketika saya membongkar. Jadi memasangnya saya tinggal lihat kembali video ini. Nah kebetulan mungkin ada yang membutuhkan juga, jadi saya upload di YouTube. Kalau saya buat konten hanya, maksudnya saya melakukan ini hanya untuk buat konten, saya rasa ini saya malas sekali. Duitnya itu nggak ada, itu kadang viewnya sedikit sekali, jarang yang nonton. Misalnya saya mengeluarkan modal untuk membuat konten ini, saya pasti rugi gitu loh. Modal sama hasilnya itu jauh, malah yang ada itu kita itu rugi. Konten kreator itu rata-rata rugi, kecuali channelnya yang sudah besar. Ya setidaknya bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kalau saya lupa saya bisa bongkar kembali, saya bisa lihat videonya, cara pasangnya berdasarkan urutan cara membongkarnya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi yang menonton. Ini adalah proses panjang yang melelahkan bagi saya, tapi terpaksa karena memang karena keadaan. Ini saya lacak satu persatu pin-pinnya, pin 1 kemana, pin 2 kemana, sampai 30 pin. Para pemirsa tidak perlu melakukannya, nanti saya akan bagikan pinnya kemana saja. Jadi rekan-rekan pemirsa itu tidak perlu melacak sendiri. Ini saya sudah lacak dan saya berbagi dengan rekan-rekan semuanya tentang pin-pinnya. Jadi kalau mau buat soket sendiri, nanti ketika fotolnya dipasang kita itu bisa beracuan dengan data ini. Ini proses yang sudah saya lakukan. Saya melacak dari jalur depan sampai jalur pin yang menuju controller. Saya lacak semuanya dan sudah ketemu. Dengan data ini nanti kita bisa ini menentukan, nanti dikasih tanda sendiri. Ini saya juga kasih label, kasih tanda, kasih tulisan di sini biar tidak salah pasang. Oh ini jalur kemana? Seperti ini 3 kabel ini. Ini kabel ini untuk speed 1, 2, 3. Terus kabel ini untuk apa ini? Ini untuk tombol P. Ini tombol P putih dan hitam. Terus ini soft brake. Soft brake itu untuk rem. Nah, ini rem ada juga ini. Nah, ini saya urut satu persatu sampai ketemu semuanya ini. Terus yang ini yang mana ini? Ah ini nih. Oh ini 3 speed tadi. Ah ini gas. Throttle ini saya sudah lacak satu persatu menggunakan avometer dari belakang sana sampai ke depan. Nah ini mungkin datanya ini ada yang membutuhkan, saya bagikan ke rekan-rekan semuanya. Ini soket kosong ini memang ada sebuah soket, ada 2 buah soket yang tidak dipakai. Tadinya dipakai untuk GPS punya Grab. Nah, satunya lagi sepertinya untuk tombol mundur dan ini tidak dipakai. Jadi saya tulis saja tidak dipakai. Ini dia soketnya, ini terhubung ke GPS Grab. GPS-nya perusahaan Grab ini, perusahaan dulu kan ini punya Grab. Ini GPS-nya dan alarmnya. Terus ada satu lagi soket yang tidak dipakai. Yang mana sih? Sebentar. Ada satu lagi. Ah ini, yang ini. Ini juga tidak dipakai, tapi kalau dugaan saya ini untuk switch mundur, tapi memang saya dapat ini sudah tidak ada sudah tidak terpasang, ini sudah tidak ada jodohnya ini. Saya tulis saja tidak terpakai ini. Yang ini nih.
Ini perhatikan juga soketnya, ini nomor satunya ini di bawah ini ada tandanya dua ini, tandanya dua kanan kiri ini nomor satunya ada di bawah 1 sampai 10, sini 11 sampai 20, yang paling atas 21 sampai 30. Seperti ini urut-urutannya, ini banyak soket yang memang tidak ada isinya. Yang saya tulis strip-strip itu memang tidak ada isinya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Ikuti selanjutnya, video selanjutnya adalah pemasangan fotol di VRG1. Terima kasih masih menonton sampai dengan detik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.